Sebentar. Oke, jadi eh, sampai ke film ada 4 subfilum ya, hemi, uro, cefalo, dan vertebrata. Untuk yang chordata, mungkin masih diingat lagi, chordata adalah kelompok hewan yang mempunyai korda atau tulang penyokong tubuh bagian dalam. Nah, kalau di vertebrata, penyokong tubuh bagian dalamnya adalah vertebrae atau ruas-ruas tulang belakang, seperti itu. Kemudian eh, ini karakteristik hewan vertebrata yaitu tubuhnya sudah dilapisi dengan epidermis dan dermis, kemudian ada endoskeleton, ada tulang rawan dan tulang keras, kemudian pada skeletonnya ada otot daging, ya. Kemudian ada pencernaannya sudah memanjang, artinya sudah lengkap mulai dari mulut ke anus, kemudian peredaran darahnya tertutup, artinya dia sudah sirkulasi darahnya dalam peredaran darah ya. Beda kalau ada sistem terbuka, biasanya langsung ke rongga tubuh, kemudian ke beberapa, tidak tidak selalu di dalam aliran darah ya. Kemudian pernapasannya dengan insang dan paru-paru, ekskresinya dengan ginjal, sistem sarafnya terpusat, kemudian terdapat ada kelenjar endokrin dan sel kelamin umumnya terpisah, artinya eh, tidak banyak yang hermafrodit ya, lebih banyak yang sendiri-sendiri gitu ya. Berbeda pada vertebrata, kemarin kita bahas banyak yang sorry. Mm, mm, mm. Kok beda sih? Ini. Oke, ini kemarin kita juga mungkin sudah ya, saya review kembali bahwa di dalam keanekaragaman hayati ini, untuk persentase dari vertebrata yang terbanyak itu adalah dari Pisces, kemudian yang kedua dari Aves, ketiga dari reptil, empat mamalia, dan yang paling sedikit adalah amfibi ya, amfibi. Eh, Di sini kenapa kok Pisces lebih banyak ya? Kemarin kita sudah bahas juga, saya singgung sedikit. Soal kalau Pisces itu kan semua organisme yang hidup di dalam air, sementara bumi kita ini 3/4 itu adalah air, terdiri dari air laut dan juga perairan tawar, di mana perairan laut juga bisa dibagi beberapa zona, di mana zona mulai dari yang paling atas sampai ke bagian yang palung ya. Kemudian dari zona yang terdekat dengan daratan sampai ke lautan lepas. Kemudian demikian juga pada eh, perairan tawar itu bisa pada perairan mengalir dan yang menggenang, mulai dari sungai, kemudian juga beberapa perairan seperti danau, situ, waduk, rawa, dan sebagainya itu dihuni oleh beberapa spesies dari Pisces ini ya. Kemudian sorry, sorry, sorry. Oke, kita mulai dari saya review lagi ya, dari bahwa dari sorry. Nah, untuk kelas Pisces sendiri ya, ini ada 4 kelas juga, ada namanya Agnata, itu artinya tidak. Aduh, kenapa ini kok begini sih?
Itu artinya tidak, kemudian Gnathos itu rahang, berarti hewan yang tidak mempunyai rahang. Nah, ini ada beberapa ordo ya, ada ordo Ostracoderma dan ordo Cyclostomata. Yang masih hidup adalah dari Cyclostomata yang di mana organismenya disebut sebagai Petromyzon marinus. Nah, ini ciri dari Agnatha ini ada merupakan hewan yang primitif ya, tanpa rahang. Kemudian biasanya adalah hidup sebagai parasit atau pemakan bangkai atau scavenger. Kemudian bentuknya seperti belut, bukan belut tetapi seperti belut. Mulut penghisapnya itu bulat atau bundar, makanya sebutnya siklus ya, siklus bulat. Kemudian badannya memanjang bentuk silinder, jadi memanjang dan membulat seperti itu. Ekornya pipih dan kulitnya tanpa sisik, dilengkapi dengan lendir. Kalau biasanya pada beberapa jenis ikan yang tidak mempunyai sisik itu biasanya mempunyai lendir yang lendir yang banyak. Sirip tengah itu didukung oleh tulang-tulang sirip ya. Matanya sepasang, ada kantong hidung satu terdapat di sebelah tengah atas, kemudian ada tengkorak, kepala, dan lengkung insang. Jadi ini sebetulnya ia merupakan sejenis ikan ya, karena dia beberapa aspek termasuk dalam bentuk seperti Pisces gitu ya. Kemudian di sini beberapa aspek lain lagi ini. Nah, ini contoh dari ikan lamprey. Nah, ini adalah contoh dari Agnatha ya. Ini bentuknya tadi yang seperti belut. Ini mulutnya bulat, kemudian tanpa rahang. Jadi artinya dia bisa langsung ke badan gitu ya, seperti ini. Nah, ini beberapa nama taksonominya. Kalau kita bicara taksonomi, nama itu bisa bermacam-macam tergantung kepada yang memberi nama ya. Tetapi secara umum ini adalah, kalau Linnaeus yang memberikan, ini nama umumnya adalah Petromyzon marinus. Kemudian ada nama umum ya kan, kalau dalam penamaan itu ada nama umum, ada nama apa. Nah, ini nama umumnya kalau di bahasa Inggrisnya Great Sea Lamprey. Nggak kedengeran ya, sorry sih. Ibu, permisi maaf. Ya, gimana? Untuk slide PPT-nya tidak terganti, Ibu. Oh, tidak terganti. Sebentar. Oh, enggak, itu ya. Sekarang terlihat belum? Belum, Ibu. Masih di karakteristik hewan. Oh, ini terlihat persentase. Persentasenya kelihatan nggak? Belum, Ibu. Masih di karakteristik. Kenapa ya? Mungkin di share share screen ulang, Bu. Coba ya. Di stop dulu mungkin. Sekarang masih? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, tadi ya. Nah, ini tadi kan di awal, tadi mungkin di awal dulu bahwa di superkelas spesies itu ada 4 kelas ya, ada Agnatha, ada Placodermata, ada Chondrichthyes dan Osteichthyes. Sedangkan yang
superkelas yang lainnya adalah ada tetrapoda gitu. Selain Pisces ada tetrapoda, ini adalah dari vertebrata secara umum ya. Jadi kalau tetrapoda meliputi amfibi, reptil, mamalia, dan aves. Kita bahas tadi satu persatu dari yang superkelas Pisces. Superkelas Pisces itu tadi sudah disampaikan juga tadi beberapa karakter vertebrata seperti apa. Kemudian sekarang saya coba untuk subkelas Pisces ya. Tadi kan ada Agnatha dan lain-lain. Ini Agnatha. Kemudian tadi yang masih hidup adalah Petromyjon marinus dengan ciri-cirinya sebagai ikan primitif tanpa rahang, hidup sebagai parasit atau pemakan bangkai, bentuk seperti belut, mulutnya sebagai apa penghisap ya, karena dia sebagai parasit sehingga dia biasanya menempel pada organisme lain. Nah, jadi punya aduh sebentar ya. Lagi banyak orang. Kok nggak kelihatan? Iya, kosong. Halo, mantap. Ini kenapa kok nggak bisa share screen-nya kok kecil banget ya? Tolong dong. Ini kan share screen. Kok jadi gede ini gimana? Kok jadi kecil? Bingung. Nah, kok share screen-nya nggak kelihatan ya? Itu di mana sih kan kalau bahasa Panu, panu, tolong, tolong.
Sudah. Ya. Sudah. Coba. Ini kenapa ininya? Ini Balinya beli paket hemat aja. Ada yang dekat hemat. Bareng sama saya. Maaf, duitnya doyong mampu ya orang yang batin. Iya, oke. Sekarang kan kita mau mau. Pak, tunggu dulu. Halo, kedengeran nggak? Kepingin mak. Kedengeran? Kedengaran nih, Bu. Dengar Ibu. Kenapa nggak keluar? Iya, ini yang pakai ini malahan jadi nggak bisa. Itu dulu. Mau beli mak kemarin. Boleh. Itu Beli apa ya? pengen apa mas di sini biasa tadi. Anak saya bahkan kita belum disebutnya lagi bermasalah lambungnya. Aduh, ada enak. Ya, terima kasih. Kita mau beli makanan lagi dia. Oh my god. Ya, makasih deh. Masih Pak. Yuk. Belum pada jualan belum. Belum. Ya, paling ayam bakar, terus ayam penyet itu aja. Ya udah, boleh apa? Apa Apa aja? Ayam pagi. Apa aja? Ada pasar. Paham ada. Ayam goreng kayaknya. Ini kalau nggak tahu lagi bermasalah. Ya. Oh, enggak. Ya, boleh. Pak Sambal bisa nggak sih ya? Yuk, kan udang lagi, Masya Allah. Mau jus? Boleh. Jus apa Pak? Jeruk. Jus jeruk boleh. Ini kok hilang lagi sih ya Allah, Gusti. Kenapa? Ditutup bukan itu? Hah? Ini share screen-nya nggak kelihatan. Yang share bukan. Kenapa? Top plus top share bisa. Tadi berisik aja kan jadinya saya tutup. Udah. Ininya gimana nih? Makanya. Itu tutup aja Bu. Udah ya. Baik, kita lanjutkan. Maaf ini banyak orang di ruangan jadi riuh. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini adalah kita bicara tentang agnata tadi ya, ada Cyclostomata. Jadi yang masih hidup adalah Petromyzon marinus. Jadi agnata adalah hewan yang tidak berahang. Kemudian ini adalah contohnya tadi beberapa gambaran dari ikan yang tidak berahang tadi. Ini adalah ikan kita mengenalnya ikan lamprey. Ikan lamprey ini mempunyai nama taksonomi Petromyzon marinus yang di pertama kali itu untuk nama ilmiah yang umum ya. Petromyzon marinus dari Linnaeus. Tapi ada nama sinonim. Ini adalah ada beberapa nama yang namanya bisa dipakai juga untuk mungkin orang pemberian nama berdasarkan kalau dia ada dua warna, ternyata dikasih nama ada Amolcutus bicolor gitu ya. Platyminjon, Bairdi dan lain-lain ya. Ini nama umumnya tadi Great Sea Lamprey, jadi ikan lamprey dikenalnya umum gitu bahasa Inggris. Kemudian Inggris juga ada Lake Lamprey karena ternyata bisa hidup juga di daerah di danau ya. Kemudian dari bahasa Inggrisnya umumnya lamprey saja, ada lamprey eel. Jadi ini dengan bahasa Inggris itu namanya banyak ya, tapi ini tipe organismenya adalah ikan. Kemudian yang kedua adalah kelompok Placodermata. Ya, Placodermata adalah hewan yang mempunyai sisik, sudah mempunyai sisik. Kalau tadi kan yang agnata itu tidak bersisik ya, tapi dia termasuk tipe ikan. Kemudian kelas Placodermata, placo itu adalah pelat, derma itu kulit ya. Jadi kulit yang seperti pelat besi gitu yang mengeras. Dan ini sisiknya namanya sisik plakoid.
Kemudian ada ikan ini juga sudah punah ya. Kalau tadi sebagian ada satu ordo sudah punah, tetapi satu ordo itu masih hidup gitu. Kemudian merupakan nenek moyang kelas hewan yang sudah maju. Kenapa dikatakan maju? Tadi karena sudah mempunyai sisik dan sudah mempunyai rahang. Nah ini perkembangannya dari sudah muncul pada beberapa juta tahun yang lalu sebetulnya, tapi sudah relatif lebih maju, namun sudah punah. Ya, ini adalah ciri dari Placodermata tadi kan mempunyai sisik ya. Nah, sisiknya pelat yang mengeras seperti ini dan dia sudah mempunyai rahang. Nah, ini ikan pertama yang memiliki rahang ya dan mempunyai sirip yang berpasangan. Jadi ada sirip ekor, ada sirip dada, sirip perut dan lain-lain. Kemudian juga sebagai pelopor ikan yang mempunyai gelembung udara. Jadi dia bisa bergerak mengapung ya. Ini adalah pelopornya dan ini notochordanya tetap, artinya dia ada di dalam sudah bukan hemichordata lagi tetapi sudah mempunyai korda yang sejati gitu. Jadi berupa ruas tulang belakang. Kemudian yang ketiga adalah dari kelas Chondrichthyes ya. Chondrichthyes artinya chondros yaitu tulang rawan, ichthyes adalah ikan. Makanya kalau ada ilmu tentang mempelajari ikan namanya ichthyologi ya. Ichthyologi itu namanya berarti mempelajari tentang ikan. Ini merupakan vertebrata tingkat rendah dengan kolumna vertebralis atau ruas tulang belakangnya sudah sempurna dan terpisah satu sama lain ya. Jadi ada ruas-ruasnya itu sudah sangat jelas. Kemudian mempunyai tulang rahang dari semua tadi dimulai dari si Placodermata tadi sudah ada tulang rahangnya. Kemudian ada memiliki beberapa pasang appendages atau sirip alat gerak dan umumnya itu predasius dan hidup di laut. Jadi ikan bertulang rawan itu banyaknya hidup di laut seperti misalnya ada ikan hiu, ada ikan pari dan lain-lain ya. Jadi karakteristik dari ikan bertulang rawan yang bisa dilihat secara umum gitu. Kalau misalkan kita membedakan ada dua jenis ikan misalnya. Ini ikan tulang sejati apa tulang rawan gitu ya. Jadi dilihat dari ada tidaknya operkulum atau namanya tuh tutup insang ya operkulum. Ini kan tidak ada operkulumnya ya. Nah ini seperti ikan pari, ini ikan hiu itu tidak ada tutup insangnya. Dia hanya mempunyai celah insang saja. Nah, ini kayak titik-titik nih pada ikan hiu itu adalah untuk tempat bernapas dia. Jadi tapi dia tidak mempunyai tutup insang. Kemudian ciri yang kedua kalau termasuk ikan tulang rawan itu adalah dia siripnya tuh tidak berpasangan sebetulnya ya. Siripnya tidak berpasangan. Jadi kalau ikan seperti ikan mujair gitu ya, ikan mujair itu kan sirip dadanya ada dua, sirip analnya ada dua, kemudian sirip punggungnya, sirip ekornya ada dua berpasangan. Kalau ini siripnya tidak berpasangan ya. Jadi ini dan dia tidak mempunyai gelembung udara. Jadi lalu bagaimana dia untuk bergerak? Makanya dia mempunyai yang namanya tulang rawan. Tulang rawan itu bukan tulang untuk yang mudah patah, tetapi tulang rawan ini adalah tulang yang dia hidupnya di bagian laut dalam, kemudian agar dia fleksibel untuk bergerak maka dia tulangnya lebih elastis ya. Dia tulangnya itu tidak padat tetapi kopong gitu, tetapi elastis. Jadi itu adalah termasuk bagian dari ikan tulang rawan ya. Jadi itu karakteristiknya dari ikan tulang rawan.
Kemudian yang lainnya adalah ini beberapa sirip ya. Ciri sirip dari ikan tulang rawan itu adalah heteroserkal. Hetero artinya berbeda ya, berbeda penulangan. Misalnya ada bagian atasnya itu misalkan ada ekornya bercagak gitu. Bagian atasnya kecil tapi bagian bawahnya besar gitu atau melebar. Nah, itu adalah ciri dari ikan tulang rawan. Kemudian kulitnya keras dengan sisiknya namanya sisik plakoid. Tadi ada tadi yang plakodermata juga plakoid, tapi di sini sisik plakoidnya lebih relatif lebih kecil gitu ya. Kemudian morfologinya berbentuk pipih. Tadi ada yang pipih, ada juga bentuk giling. Giling itu membulat seperti ikan hiu ya, giling gitu. Kemudian kalau pipih dorsoventral itu ikan pari yang melebar gitu ya. Kemudian untuk ikan hiu itu dapat kehilangan sekitar 30.000 lebih gigi semasa hidupnya. Jadi dia giginya rontok gitu ya, tapi akan tumbuh lagi. Kemudian tidak ada tulang rusuk ya, karena dia sangat fleksibel gitu. Kemudian kordanya hanya ada pada saat muda, ketika dewasa menjadi tulang rawan gitu ya. Jadi korda yang penyokong tubuhnya itu saat muda saja, ketika dewasa dia semuanya berbentuk tulang rawan. Ini adalah klasifikasi dari Condycties. Condycties itu ada subkelasnya. Ini kelasnya Condycties tulang rawan. Jadi superkelasnya Pisces tadi ya. Kelasnya Condycties, ini subkelasnya ada Elasmobrans. Ini jadi sebetulnya secara umum tidak ada operculum, tapi ada juga yang mempunyai operculum ya. Jadi nanti ini ada dua subkelas satu yang namanya Elasmobrans, itu sisiknya plakoid, kemudian tidak ada operculumnya, ada dua ordo di sini, ada Pleotremata yaitu ikan hiu dan Hippotremata ikan pari itu yang tidak punya operculum. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya subkelas Holocephali. Uh, ada celah insangnya itu ditutupi oleh operculum. Ini mungkin pernah dengar yang namanya hiu hantu ya, hiu hantu atau dari Chimaera atau ikan Chimaera ini yang sebelah kanan ya, sebelah kanan itu ada sedikit operculumnya, dia yang menutupi celah insangnya. Tapi yang dua ini, yang ikan hiu dan ikan pari itu tidak mempunyai operculum dan hanya mempunyai celah insang gitu ya. Oke. Jadi apa sih karakteristiknya dari ikan hiu ini ya? Jadi ikan hiu atau di sini ada contohnya ikan cucut ya. Ikan hiu sering dengar ikan cucut ya. Itu termasuk hiu ya. Ini kerangka tulang rawannya lengkap, tubuhnya ramping ya. Ini ada menggunakan 5 liang insang. Jadi celah insangnya itu ada 5, 6, 7 atau kadang-kadang gitu ya, di samping atau ada di samping atau di belakang kepala. Nanti mungkin Anda juga akan praktikum ikan bertulang rawan. Nanti ada yang bisa dibeli di daerah Pasar Rawamangun ya. Nanti membedakan karakteristik ikan bertulang rawan dan karakteristik ikan yang bertulang sejati. Kemudian sisiknya juga masih plakoid ya, ada berasal dari tonjolan kulit. Jadi plakoid itu seperti ada duri-duri yang menonjol gitu ya. Tektoniknya seperti duri, duri halus, pada kulitnya terdapat kelenjar mukus, sudah ada kelenjar lendirnya, memiliki 2 sirip di kedua sisi tubuh bagian depan. Kemudian ada memiliki gigi yang bergerigi seperti sikat yang dilengkapi oleh email. Email itu seperti gigi manusia ya, sudah mau dilengkapi pelapis gitu, karena dia itu kan hidup di dalam laut, air laut yang asin gitu ya, sehingga untuk melindungi gigi agar tidak gampang rusak itu dengan sudah dilengkapi dengan email. Kemudian sangat tajam dan ini untuk merobek mangsa.
Nah, ini adalah contoh spesies ikan hiu ya. Ada hiu paus, ada Rhincodon typicus, ada hiu raksasa, ada juga hiu bermulut besar nih. Mungkin ini silakan dicari lagi beberapa jenis hiu yang mungkin Anda kenal gitu ya. Kemudian ada lagi karakteristik ikan pari lagi nih ya. Ini ada kalau karakteristik ikan pari itu lebih gepeng melebar ya. Ada sirip dadanya. Kemudian ini mungkin bisa melihat apa dia itu nanti tipe mulutnya juga berbeda ya. Ada dia hidup di bagian dasar, biasanya mulutnya ada di bagian bawah ya. Kemudian ini umumnya mempunyai ekor yang sangat panjang ya, memanjang, menyerupai cambuk dan biasanya beracun ya. Jadi ada racunnya di cambuk. Makanya kalau kita lihat di mana di SeaWorld gitu ya. Kenapa sih si ekornya itu apa dipotong gitu ya? Kan sering menyabet tuh, sering apa eh, makanya karena ada racunnya sering dipotong untuk ekornya. Nah, ini menyerupai cambuk gitu ya. Kemudian diperkirakan ada lebih dari 300 spesies yang bersifat kosmopolit di seluruh dunia. Jadi banyak ikan hiu, ikan pari itu sebarannya luas. Nah, ini tadi alat penyengat ya, duri penyengat sehingga disebut stingrays namanya. Kemudian ada juga matanya berada di tempat samping kepala ya. Sedangkan posisi bentuk mulutnya ada di bagian bawah. Gitu. Kemudian dia sebagai predator juga ya. Jadi dia pemakan hewan yang ada di bagian dasar. Dia sebagai predator. Walaupun dia biasanya kalau organisme yang mulutnya di bawah itu sebagai ini apa namanya pemakan substrat, tapi karena dia apa ikan sebagai predator berarti dia memakannya tetap walaupun di bawah, berarti dia memakan organisme yang ada di bagian dasar itu. Organisme hidup ya. Ini ukuran terkecil dari ikan pari itu 10 cm. Ternyata ada yang terkecil ya. Kemudian yang terbesar itu disebut nama parimanta, bisa mencapai 7 meter dengan lebarnya 6 meter dan berat sampai ke 1 ton. Jadi kayak betul-betul sama oh, Oke, ini beberapa jenis ikan pari ya. Nah, ini ada pari elang, ada pari ekor lembu, ada pari totol biru, banyak sekali jenis-jenis pari ya. Kemudian nah ini ada beberapa pari ekor pendek yang tidak selalu panjang ekornya, ada juga pari ekor pendek. Ini ada pari harimau karena dia kulitnya seperti kulit harimau ya. Pari manta ini adalah pari manta yang sangat besar tadi ya, yang raksasa ini disebut devil sea, jadi pari hantu ya, banyak sekali. Nah, kemudian ini ada karakteristik Chimaera yang tadi yang disampaikan mempunyai apa namanya perkulum ya. Nah, ini Chimaera termasuk keluarga ikan di laut dalam. Tubuhnya ada tulang rawannya karena dia termasuk tadi ikan chondrichthyes. Matanya besar, kemudian siripnya seperti sayap burung ya, giginya pipih untuk menggilas makanan. Ya, ini sering disebut hiu hantu. Kalau tadi ada pari hantu dan ada hiu hantu ya. Namun tidak termasuk hiu nih ya. Hiu hantu termasuk hiu karena mengalami penyimpangan evolusi dari beberapa dari leluhurnya gitu. Kalau kita lihat dari taksonomi filogenetik, dia apa namanya keluar dari garis keturunan seperti itu ya. Makanya dari ikan berbeda, dia bukan ikan hiu secara sejati.
Ya, ini adalah contoh Chimera, tapi dia bertulang rawan, tapi bukan termasuk hiu ya. Nah, ini contohnya ada rabbit ya, Chimera, ada goshawk ya. Jadi ini hiu Australian. Ada juga Pointenos blue ini, dan ada Rhinohimera pacifica. Ini bentuknya aneh-aneh ya. Ini Hmm. Oke, ini nah sekarang kita lihat Chondrichthyes itu perkembangan lebih maju dari Cyclostomata. Tadi kan yang Agnatha ya. Ada Agnatha itu benar-benar yang paling primitif ya, tidak ada rahang dan sebagainya. Sekarang Chondrichthyes, ikan bertulang rawan itu dikatakan lebih maju dari Cyclostomata tadi. Jadi karena ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa dia lebih maju karena sudah adanya sisik, kemudian sudah mempunyai sepasang pina lateral. Pina itu artinya sisik ya, spesies sisik bagian tepi gitu ya. Ada geraham juga yang dapat digerakkan dan giginya sudah dilapisi emel. Jadi ini kelebihan Chondrichthyes dibandingkan dengan Cyclostomata. Jadi relatif lebih maju. Nanti Chondrichthyes itu ada lagi ikan bertulang sejati lebih maju lagi dari Chondrichthyes ya. Ini ada Chondrichthyes lebih maju dari Cyclostomata gitu. Oke, kita lanjut dulu. Di sini ada nah ini yang keempat adalah kelas Osteichthyes. Osteon artinya keras, ichthyes artinya ikan. Berarti ikan bertulang keras. Nah, ini kulitnya mengandung mukus. Mukus itu artinya lendir. Kemudian juga sudah ada sisiknya, bermacam-macam sisik ya. Ada sisik ganoid, ada stenoid, ada sikloid ya. Kalau tadi kan yang apa namanya plakoid ya. Kalau pada sisik ikan rawan namanya plakoid, tetapi pada ikan batulang sejati itu sisik ganoid, ada stenoid, ada sikloid. Jadi nanti Anda akan praktikum tentang sisik. Jadi nanti diambil sisiknya congkel, salah satu ikan apa gitu. Congkel dilihat di mikroskop apa sih jenis dari sisiknya tadi gitu ya. Ini kulitnya bersisik. Kemudian bentuknya kalau ikan bertulang sejati itu relatif lebih homogen gitu ya. Bentuknya seperti torpedo, langsing memanjang gitu ya. Karena dia berperan untuk apa namanya? Untuk berenang cepat gitu ya. Ini adalah bentuk dari ikan Osteichthyes. Kemudian untuk sirip ekornya homocircle. Kalau tadi untuk ikan batulang rawan heterocircle. Kalau ikan bertulang sejati bentuk ekornya homocircle. Homo artinya sama, penulangannya sama. Jadi ini contohnya ya. Contohnya di sini ikan mujair ya, ikan mas, ini ikan mas. Ini ekornya sama nih. Ada cagak antara atas dengan bawah itu bentuknya sama. Tapi kalau pada ikan bertulang rawan, biasanya di sini misalkan lebih pendek ekor atasnya, yang bawahnya lebih panjang gitu. Dan kadang biasanya tidak sama. Atasnya lancip, bawahnya ada yang membulat, ada yang bergerigi dan lain-lain. Itu adalah ikan bertulang rawan. Tapi kalau yang bertulang sejati, dia bentuknya homocircle artinya sama. Atau misalnya kalau dia membulat pun membulatnya sama seperti itu ya. Kemudian sudah mempunyai gelembung udara ya. Tadi kalau di mana di ikan bertulang rawan tidak ada gelembung udara ya untuk berenang karena dia tadi dengan penulangan yang fleksibel ya. Bernapasnya umumnya dengan insang. Contoh ikan bertulang sejati adalah ikan mas, ikan mujair ya, ikan mas, ikan mujair, ikan apa yang lain-lain. Kemudian kita mungkin sering makan ikan kembung ya. Ikan kembung itu adalah ikan laut, tapi jangan salah itu tetap ikan bertulang keras ya, karena dia mempunyai tutup insang ya, berkulum. Ikan kembung itu ikan laut, tetapi dia termasuk ikan bertulang sejati. Oke gitu.
Lalu apa sih karakteristik dari Osteichthyes ya? Jadi tadi mulutnya di ujung, biasanya berujung dan bergigi ya. Walaupun nanti tipe-tipe mulut itu ada bermacam-macam, nanti kita bicara beberapa karakteristik. Kemudian ada rahangnya, ada lengkung insang. Kalau kita lihat, kalau kita buka ikan, misalnya ikan itu kan kita buka insangnya, di situ ada menempel pada satu tulang yang namanya lengkung insang ya, yang berlapis-lapis untuk ininya apa namanya insangnya ya. Nah, ini siripnya berpasangan. Ada siripnya ada 5 macam. Kalau ikan bertulang saja itu sirip punggung atau pinna dorsalis namanya. Pinna itu adalah sirip ya. Pinna dorsalis, pinna apa pectoralis. Pectoral itu sirip dada, kemudian sirip perut, sirip pinna abdominalis, ada sirip anus ya, pinna analis, dan caudalis adalah sirip ekor. Ya, ini ada lubang hidung disebut dengan nostril, ada berpasangan nostrilnya, jadi lubang hidungnya antara kiri dan kanan ya, seperti itu. Nah, ini kalau udah habis ya. Itu adalah ciri Osteichthyes. Jadi sekali lagi kita bicara super apa, kelas dari Pisces itu ada 4 tadi, ada agnata, ada placodermata, ada Osteichthyes, dan ada apa Chondrichthyes dan Osteichthyes. Yang kita banyak pelajari nanti lebih di Osteichthyes ya. Berarti bagaimana untuk bentuk mulut, bagaimana reproduksi dan lain-lain kita akan bahas lebih banyak di Osteichthyes, karena kita tidak akan membahas di Chondrichthyes gitu ya. Batasi. Nah, ini kenapa kok ini ya? Udah habis ini. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu, silakan. Stop share dulu bentar ya. Dari kapan saya kan yang ngomongin. Oke. Ini sudah terlihat ya. Sudah terlihat belum? Udah Ibu. Nah, sekarang kita lihat ikan secara umum ya. Jadi kalau kita bicara ikan itu bicara hewan vertebrata berdarah dingin, kemudian hidup dalam lingkungan air, umumnya bernapas dengan insang, pergerakannya menggunakan sirip. Nah, kemudian tadi pada umumnya yang dimaksud ikan adalah ikan yang termasuk dari Osteichthyes yang kita kenal saat ini gitu ya. Nah, ikan itu bervariasi baik dalam bentuk, ukuran maupun habitat, tetapi secara umum mempunyai satu pola dasar, yaitu tubuh terdiri dari ada kepala, ada badan, dan ada ekor, dan bentuknya adalah bilateral simetris gitu. Oke, kita lihat bagaimana variasi ikan dilihat dari ukuran ya. Nah, ini. Jadi untuk ukuran ikan itu ada macam-macam, yang mulai yang terkecil sampai terbesar. Ini beberapa contoh saja. Ada ikan kecil dari Amerika itu sampai dewasa seksual itu hanya mencapai 27 mm ya. Milimeter saja. Itu sudah dewasa, jadi sudah matang kelamin, bisa bereproduksi ya. Kemudian ada lagi ikan seribu nih. Ikan seribu itu
ikan cere ini. Kita sering dengar ikan cere. Ikan cere itu namanya ikan seribu dengan nama latinnya Lebistes reticulatus dengan ukurannya 15 mm untuk sampai dewasa kelamin ya. Jadi lebih kecil lagi sebetulnya dari ikan di Amerika. Ada jenis ikan gubi ya dari Pasifik ini sudah mulai bertelur pada ukuran kurang dari 15 mm, lebih kecil lagi dari ikan cere. Ini sudah dewasa kelamin. Namun di sini ada juga yang ukurannya besar itu panjangnya 21 meter nih dengan beratnya sampai 25 ton atau lebih. Nah, kemudian juga ada yang cuek, kita sering makan pindang cuek ya. Cuek raksasa nih Rhincodon typicus bisa ukurannya mencapai 21 meter ya. Kita makan yang di warteg-warteg kan suka ada tuh ikan cuek ya, tapi ini ada juga yang ukurannya mencapai 21 meter. Panjang sekali gitu ya, itu dari ukuran. Jadi ternyata banyak ukuran ikan tuh mulai yang terkecil sampai ke ukuran yang besar. Lalu bagaimana dilihat dari variasi bentuk ya? Bentuk juga bervariasi. Jadi ikan ada yang ukurannya kecil, bentuknya torpedo, ada ikan yang bentuknya besar, ukuran torpedo dan lain-lain. Ada juga ada yang bentuknya pipih, tadi ada picak, ada panah, bentuk bulat dan lain bentuk bulat. Contohnya pada ikan buntal ya, ikan buntal ada bentuk hammer, ada pipih itu bisa pada ikan apa namanya tadi pari ya, kemudian ada pada ikan apa tuh namanya ikan layur. Ikan layur itu bentuknya pipih panjang, memanjang seperti pita ya dan lain-lain. Banyak sekali jenis-jenis ikan dari variasi bentuk. Kayak ukuran habitat juga banyak ya, dari habitat bisa di perairan tawar, bisa di perairan laut, bisa di rawa, bisa di habitat paling atas, bisa di paling sampai ke palung, bisa di sungai, di hulu sungai, di hilir, itu banyak sekali habitatnya. Jadi variasi ikan itu berbagai macam itu ya. Oke, kita lihat sekarang, kita bedah satu persatu ya. Nah, ini adalah sistem integumen, artinya sistem pembalut tubuh si ikan itu seperti apa. Nah, jadi ikan itu tubuhnya terdiri dari kulit yang sebenarnya dan derivatnya atau keturunannya. Yang pertama adalah kita lihat kulit ya. Kulit itu berfungsi untuk pertahanan pertama ya. Kemudian bisa untuk perlindungan terhadap faktor lingkungan sebagai alat ekskresi dan osmoregulasi dan alat pernapasan tambahan. Jadi kulit tuh bisa untuk alat pernapasan gitu, alat tambahan. Ekskresi sebagai tempat pengeluaran, demikian juga untuk osmoregulasi untuk pengaturan tekanan osmotiknya ya. Pengaturan osmotiknya itu bisa dari kulit ya. Kemudian kita lihat lagi di sini lapisan kulit. Nah, lapisan kulit ikan itu ada dua, ada epidermis dan dermis. Untuk lapisan dermisnya itu ada epidermis luar dan epidermis dalam, di mana kita lihat dulu yang epidermis dalam itu terdiri dari sel-sel yang aktif membelah ya, membelah untuk mengganti sel yang rusak. Ini ada disebut sebagai lapisan stratum germinativum atau lapisan malpighi. Nah, ini bagian epidermis dalam. Jadi untuk yang aktif membelah itu di lapisan dalam, bukan di luar gitu ya. Kemudian untuk lapisan bagian dermis itu terdiri sel-sel yang susunannya padat, kompak gitu ya, kompak gitu, kompak dan kompak padat untuk pembentukan sisik dan derivat sisik. Ya, ini disebut sebagai lapisan atau stratum compactum. Di dalamnya ada pembuluh darah, ada saraf dan jaringan ikat. Yang di sini berarti yang sisik itu dibentuk pada lapisan dermis, bukan di epidermis ya. Nah, itu. Kemudian kita lihat lagi di sini ada, nah ini adalah tadi lapisan-lapisan pada bagian dermis ya. Nah, epidermis ini bagian dermis dan bagian dermis atas, bagian epidermis dan bagian bawahnya epidermis. Nah, bagian epidermis berarti pada tadi ada bagian epidermis luar.
Jadi di bagian epidermis luar itu ada yang disebut dengan kelenjar mukus, ada kelenjar glandula, butir-butir glandula dan lain-lain. Tadi yang epidermis bagian dalamnya ini adalah stratum germinativum, tadi yang untuk yang aktif membelah tuh di bagian ini. Nah, ini ada di dalamnya, kalau di mana bagian untuk membentuk sisik itu di bagian dermis ya. Oke, kita lihat sekarang yang bagian epidermis luar ya. Tadi kan sudah dibahas tentang epidermis ya. Yang ini mana tadi ya? Sebentar. Ini. Nah, ini epidermis luar dan epidermis dalam. Sekarang kita lihat yang epidermis luar ya. Nah, epidermis luar itu ada di dalamnya ada kelenjar mukus namanya. Mukus itu atau lendir ya. Jadi bagaimana mukus menjadi lendir ya? Jadi mukus itu adalah terdiri dari bahan-bahan yang terdiri dari protein ya, kelenjar protein. Kemudian dia akan menjadi lendir kalau sudah bereaksi dengan air menjadi lendir gitu ya. Kemudian ada sumber pewarnaan di dalam epidermis luar, ada juga sumber cahaya dan ada kelenjar racun. Ini yang ada di dalam epidermis. Tadi kan epidermis dalam adanya tempat sel membelah yang aktif, kemudian sedangkan pada lapisan dermis adalah tempat pembentukan sisik ya. Kalau di epidermis luarnya ini ada kelenjar mukus, ada pewarnaan, sumber cahaya dan kelenjar racun. Sekarang kita lihat dulu yang kelenjar mukus ya. Jadi kelenjar mukus itu dihasilkan di epidermis luar dari sel yang berbentuk piala yang berupa yang namanya musin tadi ya, atau zat glikoprotein, di mana musin tadi ketika dia bereaksi dengan air akan menjadi lendir. Tapi kalau dia tidak bereaksi dengan air, dia bentuknya padat ya. Nah itu. Kemudian untuk ikan yang tidak bersisik biasanya lendirnya tebal dan banyak ya, seperti pada lele ya, pada belut. Nah itu dia tidak mempunyai sisik, maka dia mempunyai lendir yang tebal dan banyak. Dan ketebalan lendir ini dipengaruhi oleh sel kelenjar tadi yang berbentuk sel piala ini. Gitu, ya. Oke, lalu apa sih fungsi lendir ya? Jadi mengurangi gesekan dengan air, karena di air itu kan terlarut berbagai macam mineral dan zat-zat yang terlarut di dalamnya. Kemudian juga ini untuk sebagai lapisan semi permeable untuk osmoregulasi, mencegah infeksi dan menutup luka ya, ini fungsinya lendir ya. Tadi ada osmoregulasi, ada sebagai pelindungan terjadi kekeringan ya, kemudian melindungi telur dari gangguan luar, misalnya untuk anggota ikan dari kelompok Trichogaster, ikan kakap ya. Ikan kakap itu dia ketika bertelur biasanya langsung diseliputi oleh lendir induknya ya. Jadi bisa untuk namanya parental care dari si ikan ini dengan melindungi telur-telur si ikan tadi menjadi agar tidak terlindung dari gangguan luar. Kemudian tadi adalah kelenjar lendir itu ada di epidermis luar. Yang kedua adalah pewarnaan ya, sumber warna. Jadi apa sih fungsinya warna itu pada ikan? Itu adalah untuk persembunyian, untuk penyamaran dan pemberitahuan. Bisa bersembunyi, menyamar gitu, bisa untuk memberitahukan sesama anggotanya. Biasanya kalau dia mencari populasinya, dia akan warnanya akan dikeluarkan yang warna aslinya. Nah, kemudian warna ikan itu sendiri disebabkan oleh beberapa komponen ya. Pertama adalah skema krom, itu ada konfigurasi fisik. Jadi dalam kulit ikan itu ada yang namanya konfigurasi fisik, di mana ada juga biokromnya, pembawa warna. Jadi ada selnya, kalau tadi sel pembentuk mukus berbentuk piala, kalau di sini sel khusus pemberi warna itu berbentuk sel cermin, seperti cermin. Namanya sel iridosit ya, dan ada juga pada kromatopor pada bagian dermis. Jadi warna ikan itu berbeda pada setiap lapisan
perairan ya. Ada perairan bebas, ada di bagian dasar, di lapisan atas itu biasanya berwarna-warni. Biasanya ikan kalau di bagian bagian tubuh bagian atas itu biasanya berwarna gelap, tapi bagian perutnya itu berwarna relatif terang gitu ya. Jadi itu fungsinya adalah untuk penyamaran. Kalau dari atas itu tidak terlihat berwarna-warni oleh predator dari atas, kalau dari bawah itu juga predator melihatnya seperti melihat ke atas itu adalah seperti oh itu seperti langit atau bagian atmosfer gitu ya, sehingga dia warnanya akan berbeda-beda, berubah warna gitu. Nah ini skema krom tadi sel pemberi warna itu bermacam-macam ya, ada pada tulang ikan, ya, ada rangka itu biasanya warna apa, gelembung renang warna apa, testis warna apa gitu ya. Itu sudah ada sel pemberi warna di dalam tubuh ikan. Nah ini ada beberapa jenis warna biokrom, tadi ada karotenoid biasanya kuning, merah, dan corak lainnya itu namanya ada biokrom karotenoid. Kemudian ada kromolipoid itu warna kuning sampai coklat, warna indigoid itu biru, merah, dan hijau. Ada warna melanin itu hitam dan coklat. Kemudian ada flavin, fluoresensi hijau kehijau-hijauan. Ada purin itu keperak-perakan, putih keperakan. Kalau pterin putih, kuning, merah, dan jingga. Jadi ini warna yang dimiliki oleh si kulit ikan tuh ada beberapa macam. Jadi warna apa yang dominan itulah yang terlihat dari luar warna ikan itu apa gitu ya. Oke, kita sampai jam berapa ya? Sampai Sampai 11.50, Ibu. Ya, ya Ibu 11.50. oh, 11. Oke, dikit lagi deh. Oke, kemudian ini tadi warna ikan ada biokrom sama skema krom ya. Kemudian sekarang di lapisan kulit juga ada yang namanya organ cahaya. Jadi sel yang mengeluarkan cahaya namanya fotopor atau fotosit ya. Jadi ikan itu ada juga yang mau melakukan yang namanya proses bioluminescence. Bioluminescence itu dia dapat menghasilkan cahaya khususnya pada saat kondisi gelap gulita ya. Itu namanya melakukan proses bioluminescence biasanya pada organisme laut dalam antara 300 sampai 1000 meter itu ikan akan melakukan proses bioluminescence-nya. Ini biasanya cahaya yang dikeluarkan itu tidak mengandung panas, tetapi hanya cahaya saja. Ya, jadi biasanya dia memang ada yang memang mempunyai sel pada kulit ikan itu sendiri, tapi ada juga yang memang dia apa namanya melakukan kerjasama gitu dengan bakteri yang ikut di dalamnya gitu ya. Itu ada melakukan. Jadi kalau ada memang dalam tubuh itu sendiri namanya sel fotosit. Ini contohnya pada ikan-ikan elasmobrans, pada ikan bertulang rawan dari kelompok Eptopterus dan Spinak ya. Ini adalah ya contoh ya. Ini adalah hewan yang mengeluarkan cahaya ya. Jadi cahaya itu tadi yang ada yang memang dia punya apa? Punya sel sendiri atau dia bersimbiosis dengan bakteri ya. Ini contoh yang dikeluarkan bersimbiosis dengan bakteri dari famili Monocentridae. Nah, ini bisa melakukan pewarnaan yang bermacam-macam ya. Jadi kenapa sih organisme itu melakukan bioluminescence? Itu biasanya untuk mengenal individu sejenis, mencari temannya, mencari kelompoknya, memikat mangsa juga dengan melakukan ini, kemudian menerangi lingkungan sekitar, bisa juga untuk mengejutkan musuh. Dia tadinya tidak berwarna, ketika ada musuh datang, dia langsung mengeluarkan warna untuk melarikan diri, artinya dia untuk apa namanya menyamarkan diri lah seperti itu. Dan biasanya organisme yang melakukan bioluminescence itu adalah ciri ikan beracun ya. Ini contoh dari ya, beberapa ikan yang menggunakan cahaya. Kemudian yang cahaya juga bisa dilakukan dengan menggunakan, nah ini contohnya ya, ada antena ya.
kekuatan gelombang panjang biasanya bisa menerangi sejauh 10 meter. Jadi ya 10 meter dengan cahaya ikan yang kecil gitu ya. Bisa menerangi 10 meter dengan tadi bioluminescent tadi. Nah, ini biasanya ada di dalam antenanya ya. Kemudian juga tentakel gitu, bukan antena, tentakel yang bisa tadi melakukan bioluminescence. Kemudian yang lainnya adalah kelenjar racun ya. Oke, kelenjar racun itu biasanya merupakan modifikasi dari lendir. Dia ini biasanya ada di bagian luar ya. Fungsinya untuk mempertahankan diri, bisa untuk menyerang musuh, bisa mencari makanan. Jadi ketika mencari makan dia dengan mengeluarkan racunnya untuk membunuh bangsanya seperti itu ya. Namun di sini untuk pada ikan lele dan sebangsanya ya, ikan lele dan sebangsanya itu biasanya racun ada pada jari-jari sirip punggung dan dada. Jadi pada bagian atas kepalanya itu adalah banyaknya racun ada di situ ya, dan di bagian sirip dada. Makanya kalau makan ikan lele bagian sirip punggungnya itu harus dibuang itu ya, karena itu ada racunnya. Kalau kita memasaknya tidak benar mungkin bisa berpengaruh terhadap kesehatan juga gitu ya. Nah, ini contoh lain beberapa racun ya pada ikan buntal. Misalnya ikan buntal itu ada pada kelenjar empedunya. Kemudian ada ikan lepu, ada jari-jari sirip punggung juga pada anal dan perut. Ikan lempu tembaga itu, ikan lepu tembaga itu ikan yang sangat mahal. Tetapi di sini ada itunya, ada apa namanya racunnya. Kemudian pada ikan pari ini pada bagian duri bagian ekor ya. Ya, ikan buntal itu bisa dimakan, tetapi ya itu tadi pemanangannya harus benar gitu ya. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya mungkin sampai masih ada beberapa aspek dari Pisces. Kemudian nanti saya ke amfibi. Setelah itu mungkin dilanjutkan oleh Bu Yulia ya. Untuk ini saya masih ada beberapa kali lagi untuk memberikan materi ini. Baik, saya kira cukup ya untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Ibu, maaf, Ya, izin bertanya ya, terkait BSP minggu lalu itu kan tidak ada kelas ya Ibu. Jadi masih ya. ada 2 SKS buat jadwal penggantinya. Oh gitu. Apabila di malam Jumat, apakah Ibu bersedia? Ya udah boleh. Nanti saya kabarin saya lagi ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Udah, udah selesai. Baik, terima kasih ya untuk kehadirannya. Nanti kita lanjutkan lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, maaf, warahmatullahi wabarakatuh. izin screenshot dulu, Ibu. Oh ya, silakan.